Oke, berarti kisah uniknya adalah dari murni ke pendidikan. Iya. Nah, kira-kira dari murni dan ke pendidikan itu apakah ada tantangan tersendiri selama ini? Hai the people, welcome back to our channel EduTalk by FKIP UKWMS. Kali ini kita akan kedatangan beberapa tamu istimewa yang akan menceritakan tentang kisah-kisah uniknya. Jadi podcast kali ini berjudul Di Balik PPG Untold Story ya. Dari judulnya bisa kelihatan bahwa kita akan menggali kisah-kisah unik yang mungkin selama ini tidak terceritakan ya selama belajar di UKWMS di PPG. Oke, without any further ado, let's start. Oke, sekarang kita akan menggali kisah pertama dengan siapakah ini? Halo, perkenalkan aku Bintang, mahasiswa PPG dari bukan program ya, lebih ke jurusan ya, jurusan fisika. Angkatan 2024 gelombang 2 gitu. Oh, ada gelombang-gelombang. Ada gelombangnya. Jurusan ini fisika berarti? Iya, fisika. Terus dulu sebelum masuk PPG ambil jurusan apa nih? Dulu sebelum ambil PPG saya kuliahnya di jurusan fisika juga di Universitas Brawijaya, Malang. Tapi murni ya? Murni, Oke, betul. wah ini unik ya. Udah dari perkenalan aja udah unik. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung ke pertanyaan inti aja ya. Ada nggak sih kisah-kisah unik selama bersekolah belajar di PPG UKWMS? Kalau kisah yang unik ya, yang sebagai anak murni yang ini lebih temannya ke sebagai anak murni yang kuliah di ini ya, yang di kependidikan itu culture shocknya sih. Gitu. Oke. Yang pertama dari segi ini ya, perkuliahannya kan waktu kuliah dulu di UB kan nggak ada mata kuliah kependidikan, jadi memang fokus untuk di persiapan di pendalaman ilmu fisikanya gitu kan. Dan begitu terjun mempelajari mata kuliah kependidikan itu agak sebenarnya puyeng ya gitu kan, karena ternyata mengajar itu tidak semudah itu gitu loh, karena kita harus ada model ini, harus belajar model-model berbagai macam teori-teori model pengajaran. Iya, model pengajaran, kemudian pendekatan itu juga, dan mempelajari dalam waktu singkat itu ya juga lumayan ini sih gitu loh. Nah, begitu sudah terjun praktek di PPL waktu itu kan, di semester 1 ataupun semester 2 itu ternyata seperti ini gitu loh. Jadi yang awalnya hanya sebatas saya cita-cita jadi guru sih dari dulu gitu kan, tapi karena tidak mendapatkan restu sebenarnya dari orang tua, akhirnya ya sudah ambil murninya dulu, kemudian ambil PPG ini. Dan kebetulan pas di 2024 gelombang 2 ini lagi pembukaan PPG. Waktu dulu itu namanya prajab sih ya, prajabatan kan, terus begitu keterima berubah jadi calon guru gitu kan. Nah, akhirnya ya keterima dan lolos lah seperti itu. Oke, berarti kisah uniknya adalah dari murni ke pendidikan. Iya. Nah, kira-kira dari murni dan ke pendidikan itu apakah ada tantangan tersendiri selama ini? Tantangan tersendirinya itu mengubah mindset sih. Yang pertama, awalnya kan aku sendiri kan kayak paling ngajar hanya sebatas cuman ngasih materi udah disampaikan, terus habis itu ulangan gitu aja kan waktu itu. Ternyata waduh, ada ibaratnya harus ada koridornya gitu loh, mulai dari penetapan model pembelajaran yang dipakai, kemudian juga model pembelajaran pendekatannya. Nah, yang terus belum lagi nanti harus disesuaikan dengan kondisi kelasnya, juga harus disesuaikan dengan banyak pertimbangan gitu loh. Belum lagi administrasinya ya. RPP belum itu kaget ya sebenarnya, jujur kaget gitu loh, begitu tahu istilah modul. Saya kira modulnya cuma rangkuman teori aja waktu Tapi itu. merasa berguna nggak? Maksudnya dengan begini kan kita jadi tahu ya, ternyata menjadi guru tidak mudah. Betul, jelas karena ternyata jadi guru itu kayak gini ya gitu kan. Yang awalnya paling cuma buka buku, nyampein materi udah. Ternyata begitu tahu administrasinya, Berarti kira-kira penting nggak dengan adanya PPG ini, terutama untuk teman-teman yang dari murni ingin mengajar gitu? Penting banget sih, karena dengan begini kita lebih lebih sesuai dengan koridornya, dalam artian kayak
prosesinya itu bagaimana sih dari awal, kemudian pelaksanaan sampai ke tahap akhirnya itu seperti apa. Dan juga mungkin nilai-nilai atau value. Iya, benar. Keterampilan sebagai guru, kita kan ada pedagogy skills juga ya yang memang harus dipelajari sebagai guru. Betul. Oke, nah sekarang kita akan membahas terkait culture shock yang lebih spesifik lagi. Kan ini tanpa menjelek-jelekan suatu pihak tertentu ya, tapi lebih kayak mungkin boleh nggak sih diceritakan perbedaannya yang positif ketika dulu kan negeri kemudian sekarang ke swasta Katolik lagi, gitu. Nah itu ada nggak mungkin yang kayak kekagetan atau culture shock sebagai seorang pribadi gitu? Kalau untuk selama prosesi perkuliahannya sih 11-12 ya, cuman lebih ke suasana kampusnya. Ya, waktu saya dulu kuliah di Malang di UB itu memang situasinya lumayan ramenya dalam artian karena memang waktu itu UB itu terutama angkatan aku kan waktu itu 2013 ya, jadi 2000 kelihatan banget angkanya tua Bu. Nah waktu itu UB itu waktu itu daya tampungnya itu kalau nggak salah 12.000 waktu angkatan kita 12.000 sehingga mengakibatkan suasana kampus itu lumayan ramai ya, dan seiring dengan berjalannya waktu ya akhirnya terbiasa ya, dan begitu tiba di kampus Katolik di ini UKWMS kayak hening, sepi tapi buat belajar juga enak gitu loh, karena terus juga lebih tenang gitu. Jadi untuk belajar itu ya slowly, ibarat kalau orang sekarang bilang slow living. Ya, lebih slow living vibes. Iya, slow living vibes-nya. Padahal di Surabaya gitu. Ya, lebih ke itu aja sih. Kemudian apalagi ya, proses perkuliahan juga sama sih. Santai juga. Kalau dosen-dosennya di sini gimana gitu? Kalau dosen-dosennya di sini sangat membantu. Membantu dalam artian ketika beliau-beliaunya menyampaikan materi itu benar-benar ini loh model pembelajarannya seperti ini, sangat detail yang pertama. Terus yang kedua lebih ke mempraktekkan kayak gitu. Kalau waktu saya itu ngajarnya memang sama-sama enaknya, cuman lebih ke vibes tegesnya sih. Karena kan waktu kuliah di S1-nya karena mungkin ngejar materi itu agak tek gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kalau yang lainnya nggak ada sih, lebih ke suasana kampus. Mungkin soal agama, mohon maaf ini Kak Bintang agamanya Muslim. Oke, gimana, ada culture shock sendiri nggak masuk ke swasta Katolik lagi? Awalnya suasana kelasnya ya kan, waktu dulu kuliah S1-nya kan ya mohon maaf ya tadi sebelumnya jarang sekali melihat salib gitu di ruangan-ruangan gitu kan. Begitu melihat salib gini ya gitu kan, tapi akhirnya lama-lama udah terbiasa. Tapi merasa orang bilang ya terkristenisasi nggak sih masuk ke swasta Katolik gitu? Terkatolisasi gitu kan? Iya, awal-awal waktu pengumuman LPTK-nya ya atau kampusnya itu kaget Universitas Katolik Widya Mandala. Waduh, saya Muslim. Aku Muslim nih dengan masuk kampus Katolik, gimana ya gitu kan? Awalnya agak kalau orang takut atau khawatir gitu kan. Tapi begitu waktu pembukaan PBG itu waktu itu Pak siapa ya, Pak dekannya kalau nggak salah itu bilang kita di sini tidak ada niatan sama sekali untuk mengkatolikan. Ingat waktu itu. Oh ya sudah, akhirnya kan ya udah ngalir aja gitu loh. Dan begitu masuk ruang kelas, ada salib, jujur kaget ya. Maksudnya mungkin karena culture shock kali ya. Iya, secara ruangan ya. Secara fisiknya ini. Tapi ternyata sangat welcome sekali sih. Gitu. Pelajarannya mungkin apakah memang ada unsur-unsur Katolik? Apakah merasa terkatolisasi? Nggak ada. Berarti setelah masuk ternyata biasa aja. Iya, biasa aja. Sekolah Betul. Cuman memang beda di vibes ruangannya aja sih. Hanya ada salibnya aja. Iya. Sisanya kurang lebih sama ya. Sama banget gitu. Oke. Mungkin tidak ada yang memaksa untuk membaptis gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Ajaran-ajarannya mungkin cara doanya? Nggak ada sama sekali gitu. Bahkan yang suasana toleransinya sangat terasa ketika bulan Ramadan sih. Waktu itu kan ada acara buka bersama ya. Jadi Bapak Ibu dosen yang berkeyakinan Katolik itu sangat welcome sekali gitu loh untuk merayakan
iya, merayakan buka puasa bersama gitu loh, mengadakan Memfasilitasi ya, lah. lebih tepatnya itu memfasilitasi buka puasa bersama. Jadi di situ tuh vibes toleransinya sangat kental banget itu ya ampun syahdu gitu kan jadinya. Nah, lebih seperti itu sih Wah, Kak. terima kasih sekali ya. Ternyata toleransinya juga luar biasa. Iya, Meskipun kamu iya. Katolik ya. Iya, meskipun kamu Berarti Katolik. ketakutannya tidak terjadi. Enggak terjadi. Kekhawatirannya tidak terjadi. Enggak. Oke, wah. Gitu. Terima kasih. Oke, mungkin satu kalimat terakhir untuk menutup podcast ini ya, bukan podcast ya, menutup kisahnya Mas Bintang sendiri. Kesan dalam satu kalimat selama berkuliah PPG di UKWMS. Sekalipun berbeda, tetaplah maju karena perbedaan itu bukan menjadi penghalang untuk kita sukses. Wih, keren sekali, luar biasa. Oke, terima kasih Mas Ya, Bintang. sama-sama. Selamat dulu ya. Iya. Ya, oke, bye-bye.